Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini saya bersama Bang Andi Purnama. Ya. Ini seorang pengamat kebijakan publik, sedang berada di sebuah tempat di mana dulu di sini ini ada bangunan, Mas Andi ya. Ya, Bangunan. ini lokasinya di depan PLN Kabupaten Banyuwangi Eh, atau di depan pom bensin kota, Pak Dendi ya ya. betul. Jadi ini masuk ke dalam Kelurahan Kampung Melayu. Kelurahan Melayu. Ya, ini dulu ada bangunan peninggalan masa lalu. Belanda. Dan di sini ada bangunan cukup unik dan ini menjadi bangunan sejarah ya, Pak Dendi ya. Situs berarti ya. Situs ya, bisa dikatakan situs ini. Karena ini bangunan cukup tua. Gitu kan. Oke. Nah, bangunan cukup tua, peninggalan sejarah era Belanda yang kemudian sebagai situs di mana di sini bagian daripada aset dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Betul. Yang tiba-tiba beralih kepemilikan. Kepemilikan, betul. Dari yang semula aset Ya, Pemda Banyuwangi menjadi aset milik pribadi Ya. atau badan usaha. Betul. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut membahas masalah aset daerah, hilangnya sebuah aset di sini, kita dengar dulu pesan-pesan yang satu ini. Kabupaten Banyuwangi memang memiliki berbagai ragam aset daerah, mulai yang bernilai sejarah hingga menjadi ikon kebanggaan masyarakatnya. Namun sayangnya, tak sedikit beralih fungsi yang tak sesuai juga terkesan mengada-ada. Bahkan yang lebih ironis, secara diam-diam ada aset-aset daerah yang disuakelolakan kepada pihak ketiga. Dan yang lebih ironis lagi, ada aset daerah yang secara misteri telah berpindah menjadi hak milik pribadi. Di antaranya adalah sebuah bangunan peninggalan zaman Belanda di atas sebidang tanah negara di depan kantor PLN Banyuwangi telah dibongkar dan berubah menjadi SHM milik pribadi. Sedangkan pohon tua yang usianya berkisar ratusan tahun hendak ditebang paksa, namun sekelompok warga datang menghadang, menolak memasang badan. Lantas, siapa sebenarnya yang mengais keuntungan di balik itu semua? Dan siapa pula yang layak untuk bertanggung jawab? Mari kita simak obrolan jalanan berikut ini. Mas Andi, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana riwayatnya ada yang di sini. Ternyata dulu banyak warga di sini pasang badan untuk menolak adanya pengalihan ini, termasuk kan ini ada pohon apa namanya? Ya, pohon yang berusia tua ya. Berusia tua ya. Sekitar 200 tahun mungkin ya. Oke. Pohon terembesi kayaknya. Pohon terembesi, ratusan tahun seperti di Jawatan, Penculuk berarti betul, ini ya. Betul. Mas Adi, gimana ceritanya sih tentang keberadaan tempat ini yang sebagai aset Pemda, kemudian bisa beralih ke orang lain sebagai milik pribadi, itu gimana ceritanya? Ya, baik Pak Denny. Ini sebenarnya bangunan dulu bangunan
yang dimanfaatkan oleh Bang Eksim. Itu setahu saya dari kecil. Ada bangunan tua cukup unik pada ini. Ada bagian, kalau kita melihat ini ada tangga ke atas, kemudian ini level untuk underground-nya ada pada ini. Dan batasannya itu tidak sampai ke pohon itu, tetapi agak maju sekitar 10 meter. Karena itu pohon ini di luar berarti? Pohon ini di luar, itu menjadi ruang publik. Dulu itu menjadi ruang publik pada ini. RTH, semacam RTH. Semacam itu. RTH, karena dimanfaatkan beberapa masyarakat. Itu ada tukang potong rambut, ada warung-warung kecil, ada tempat pemandian juga pada ini. Artinya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Itu perputaran air panas yang ada di PLN ini pada ini. Dulu kan ini ada pembangkitnya ya. Pembangkitnya itu menggunakan putaran air untuk mendingin mesin. Nah, alirannya itu keluar lewat sini pada ini. Oh gitu. Nah, kan air itu air bersih sebetulnya, diputar, keluarnya menjadi hangat pada ini. Jadi digunakan untuk mandi air hangat dulu itu ya. Oh di situ ya. Betul. Jadi saya juga bermain-main kecil dulu di sini juga pada ini. Ini tepatnya di daerah masuk dalam kelurahan administrasi Kelurahan Kampung Melayu. Jadi ini masuk dalam peta administrasi Kelurahan Kampung Melayu pada ini. Ya, ini bangunan ini dulu cukup apa ya, ibaratnya cukup menjadi ikon untuk di kota ya. Untuk di kota, salah satunya untuk di kota. Bahkan pohon besar ini juga menjadi bukti juga berdampingan rumah tua itu juga sudah terdapat pohon besar ini pada ini. Besar ini ya. Betul, tetapi areal bangunannya itu tidak sampai melewati dari pohon itu atau menempel dalam pedestrian. Nah, itu areal dari bangunan ini di luar itu, Pak. Maksudnya masih ke dalam lagi, Pak Deni. Oh iya. Betul. Berarti agak masuk ya. Berarti bangunannya ini sampai di sana ya. Betul, bangunannya memang sampai menempel pada bidang sebelahnya. Betul. Di sini ada tangga naik ya, ada kayu-kayu, bangunannya ada level seperti level itu sebenarnya ada 2 ya. Undakan gitu. Ada undakan, ada level tangga. Itu sebenarnya udah menuju ke level 2 pada ini. Nah, level satunya itu seperti underground. Oh gitu. Nah, bangunan itu cukup unik. Bangunan lama ya. Oh, bangunan cukup lama Pak Deni. Sangat bagus arsitekturnya. Oke. Mas Andi, Mas Andi kan warga sekitar sini, ya, warga Kampung Melayu. Jauh dari sinilah di Kampung Melayu. Betul. Bangunan sebagus ini itu kan peninggalan sejarah sebagai situs yang seharusnya dijaga, dilestarikan. Gitu. Gimana perasaan Mas Andi ketika tahu bangunan bersejarah itu dihancur leburkan seperti ini? Ya Pak Deni, jadi saya setelah lulus kuliah itu kan nggak berada di Banyuwangi ya. Tapi memang pada waktu itu pernah Pak Deni, bahwa bangunan ini akan diserah terimakan ke pihak ketiga gitu kan. Tapi banyak yang protes. Mungkin salah satunya dimotori oleh bupati sebelumnya ya. Saya kurang tahu bupati siapa waktu itu ya. Lupa saya. Nah, itu dipertahankan Pak Deni karena ini menyangkut bisa dibilang apa tadi situs sejarah. Jadi bangunan yang cukup kuno, mempunyai karakter bangunan unikan, bangunan adat, ada bambu ada unsur kayu, meskipun ada betonnya, kemudian ada levelingnya antara underground sama ke level 1 yang sebetulnya itu lantai 2 Pak Deni. Jadi bangunan ini sangat unik dulunya. Oh gitu. Nah, kalau itu katakan ini diperhatikan dan dijaga posisi kepemilikannya sebagai milik pemerintah daerah aset, atau sebagai ini dimasukkan dalam catatan aset, tentunya tidak hilang kepada pihak ketiga tadi Pak Deni. Mas Andi, Mas Andi sejak kapan mengetahui pertama pembongkaran bangunan bersejarah ini hingga beralihnya dari semula aset Pemda Banyuwangi menjadi milik orang lain? Ya, pada waktu itu begini, saya cek terhadap kepemilikan bidang ini Pak Deni. Bidang ini tercatat dalam Kerawangan dan Letter C Desa atau Kelurahan Kampung Melayu sebagai status TN Pak Deni. Tanah nasional. Tanah negara Pak Deni. Negara ya. Tanah negara. Tapi saya nggak tahu beralih seperti ini status TN kemudian menjadi kepemilikan pribadi atau perorangan ataupun badan usaha. Kita juga cukup bertanya ya, artinya bagaimana tanah-tanah negara ini yang seharusnya dijaga sebagai aset lepas begitu saja kepada pihak-pihak orang lain dengan status kepemilikan
SHM Pak Denny. SHM. Oh, berarti Mas Andi SHM. sudah melihat kembali, mengecek kembali di kantor kelurahan kalau Ya. beralihnya area ini dari aset Pemda Banyuwangi menjadi hak milik orang lain. Betul. Jadi tidak hanya itu Pak Denny. Tanah ini kemudian dimajukan sampai melewati batas pohon besar itu. Berarti ada perluasan. Ada perluasan. Padahal dahulunya batasannya tidak sampai melewati pohon. Dan pohon yang setua ini kan juga peninggalan. Katakan menjadi RTH-nya pemerintah daerah Banyuwangi. Tetapi dalam kepemilikannya dia sudah beralih fungsi juga, beralih kepemilikan juga. Seolah-olah pohonnya juga milik pribadi Pak Denny. Begitu ya. Betul. Itu dalam penjelasannya. Bukan hanya penjelasan, pada waktu itu saya bersama tokoh Kampung Melayu juga ya. Pada waktu mau ditebang Pak Denny. Pohon sebesar ini dengan sejarah yang cukup lama dan hampir sama dengan mungkin usia bangunan tua ini Pak Denny ya. Iya. Itu mau dipotong dengan alasan bahwa ini aset kami, aset pemilik itu Pak Denny. Lalu kami cegah, bagaimana izin-izinnya Anda mau memotong pohon peninggalan masa lalu ini? Kok Anda miliki secara pribadi? Padahal batas bangunan tersebut, batas bidang tanah tersebut tidak sampai ke situ. Gitu. Jadi saya sampai sama beberapa tokoh masyarakat, saya sampai rapat di kelurahan. Didampingi oleh 3 pilar ya. Oke. Itu terjadi tahun berapa? Baru saja Pak Denny. Baru aja. Baru saja, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun yang lalu. Mas Andi. Ya. Pada bupati-bupati sebelumnya, ya, ini kan seringkali sempat terjadi peralihan dari aset Pemda Banyuwangi menjadi orang lain melalui rislak atau tukar guling. Itu sempat geger. Kira-kira Mas Andi ini tahu nggak prosesnya peralihan dari aset daerah Banyuwangi menjadi milik pribadi itu? Ya, begini ya, saya sinyalir ya, beberapa bidang tanah yang statusnya tanah negara, itu kepemilikan jenisnya, itu seharusnya Pak Denny, kalau memang dia mau menjaga, tidak berjenis sertifikat hak milik. Boleh tanah itu dimanfaatkan, tetapi harusnya bila ini ingin dijaga dan dilestarikan, apabila ada kepentingan negara atau pemerintah daerah Banyuwangi, itu hanya dijadikan jenis kepemilikannya seharusnya hanya HGB saja atau HGU saja atau hak pakai saja Pak Denny. Tidak menjadi kepemilikan mutlak, menjadi SHM. Meskipun itu bisa dimohonkan, tetapi mohon untuk menjadi jenis kepemilikan SHM itu kan harus ada syarat yang dilampaui atau harus ada keputusan pihak pengadilan Pak Denny membuktikan bahwa itu tanah pihak ketiga tersebut. Kemudian ada putusan pengadilan bahwa dia yang berhak mewarisi bangunan dan tanah tersebut. Padahal status di catatan desa itu adalah TN, tanah negara. Nah, ini kan tidak sinkron Pak Denny. Ya bisa disinyalir ada oknum-oknum Pak Denny yang bermain di situ. Pak Denny. Nah, kira-kira ini era bupati siapa peralihan dari aset Pemda Banyuwangi menjadi ke hak milik era bupati? Secara legalitas saya nggak tahu ya. Ini di era siapa? Artinya kalau kita mau menelisik sampai yuridisnya, siapa yang berwenang mengalihkan itu, mulai dari tingkat kelurahan, mulai dari tingkat kecamatan, katakan disahkan oleh pemerintah daerah untuk lepas sebagai aset tanah negara, itu di era siapa kita mesti merujuk kepada yuridisnya. Tapi setahu saya 10 tahun ke belakang atau 15 tahun yang lalu itu ini masih terjaga Pak Denny. Masih miliknya, masih berbentuk aset ya. Bangunannya juga masih berbentuk, masih kepemilikan masih tanah negara. Kemudian begitu saya tanah ini sudah bangunannya rata, karena saya dari luar kota, saya baru pindah ke Mari, saya lihat kok bangunannya sudah rata. Sudah rata ya. Ya kalau pada waktu setahu saya untuk melihat fisiklinya itu pada waktu era Bupati Azwaranas ya. Berarti pada waktu itu baru-baru aja berarti ya. Ya kalau itu saya melihat fisiknya, tapi kan kita harus menelisik yuridisnya Pak. Artinya kita harus menganalisa kejadian yuridisnya. Oke. Mas Andi, dengan melihat fakta seperti itu, peralihnya dari aset Pemda Banyuwangi yang dulu status tanah negara atau PN, kemudian tiba-tiba diam-diam menjadi hak
kepemilikan pribadi, berjenis SHM ya. Tadi kan disebutkan Mas Andi katanya harusnya sebagai situs sejarah ini dijaga, Betul. dan dipelihara dengan baik. Kira-kira menurut pandangan Mas Andi nih, ada nggak opsi atau solusi supaya dari status aset ke milik pribadi dikembalikan ke aset daerah, atau meminta pertanggungjawaban siapa yang mengalihkan status aset menjadi hak milik pribadi itu? Sebetulnya kalau secara aturan itu dimungkinkan saja Pak Denny ya. Artinya kita kembali lagi, kalau ini menjadi status dipertanyakan dalam hal kepemilikannya, kita mesti mendatangi pihak BPN. Artinya tanah ini dipertanyakan status kepemilikannya secara legal. Kan BPN pasti ada yang namanya warkat Pak Denny ya. Ya betul. Warkat itu pasti tersimpan di dalam kantor Badan Pertanahan Nasional atau ketika ATN. prosedur Pasti warkatnya itu kan ketahuan Pak Denny, siapa yang mengalihkan, siapa mungkin kalau ada notarnya siapa, pada masa kepemimpinan BPN-nya siapa. Itu yang, atau kalau memang ini statusnya TN, katakan terjadi rislah, kemudian terjadi peralihan atau tukar menukar ya, aset itu oleh pemerintah daerah dengan pihak lain, itu kan juga tercatat dalam warkat itu Pak Denny. Artinya di sini BPKAD ya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ini sayoginya juga menjelaskan ya status ini ya. Oh ya, pertanyaannya begini pertanyaannya, dengan beralihnya status aset daerah menjadi ke milik pribadi ini, pertanyaannya siapa diuntungkan dan Banyuwangi mendapat apa? Betul Pak Denny. Sekarang kalau kita berpikir terhadap nilai uang ya, tentunya yang paling menikmati adalah pihak ketiga yang beralih. Karena mungkin dalam pelepasan asetnya dia hanya modal kecil Pak Denny. Ya betul ya. Karena aset masalahnya. Karena kan masalah aset atau aset itu tidak tercatat Pak Denny. Seolah-olah dikuasai oleh pemerintah daerah. Tapi secara prosedural terhadap pencatatannya belum terjadi Pak Denny. Itulah dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk katakan beralih secara ya murah gitu kan. Nah, kalau bicara aset yang dikuasai daerah, ketika ada pihak lain yang merasa mempunyai berdasarkan bukti-bukti, ini biasa yang terjadi, ini yang sering terjadi ya, karena di Banyuwangi ini kan banyak aset-aset daerah yang belum jelas, ngambang. Ini kan yang harusnya dari pihak yang mengaku sebagai pemilik dengan menunjukkan bukti-bukti, ini pertama melakukan somasi atau mungkin menggugat lewat pengadilan. Betul, setuju. Nah, kalau ini secara diam-diam tiba-tiba beralih kayak begitu, Banyuwangi dapat apa? Ini pertanyaannya. Betul, begini Pak Denny ya. Tanah-tanah kosong, tanah-tanah tanah-tanah peninggalan yang tidak diketahui pemiliknya, itu memang kewajiban pemerintah untuk menguasainya. Nah, setelah dikuasai, artinya itu secara penguasaan oleh pemerintah atau dapat dikatakan penguasaan negara ya, sehingga itu tercatat sebagai tanah negara. Tetapi apabila ada pihak lain yang mengklaim atau pihak lain yang mempertanyakan bahwa ini hak nenek moyangnya, ya dapat membuktikan, tapi di dalam pengadilan Pak Denny. Jadi itu harus diuji di pengadilan. Betul, ya. Yuridisme yang mengklaim itu dia memiliki cukup bukti enggak? Surat secara yuridis, secara catatan dokumen, dia dibuktikan di pengadilan Pak Denny. Tidak menutup kemungkinan memang tanah negara itu yang dikuasai oleh negara adalah pemiliknya adalah orang yang dahulu dikuasai lah. Tetapi kan mekanisme peralihan dari penguasaan kemudian diklaim oleh pihak yang merasa itu adalah tanah moyangnya dia, itu kan juga harus mencukupkan bukti untuk diuji di pengadilan bahwa dia sah atau diputuskan bahwa itu warisnya dia gitu. Sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Itu nggak apa-apa. Gitu. Pelepasan aset ini karena menyangkut daerah, ketika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini kan ada eksekutif, ada legislatif, ya kan? Sepengetahuan Mas Andi, ini kira-kira DPR ini memberikan persetujuan apa enggak gitu loh? Ya begini, DPR itu kan bersifat
konsideran ya, menjaga konsideran peraturan dan perundang-undangan. Artinya konsideran peraturan dan perundang-undangan itu kan sudah ada Pak Denny, bahwa tanah-tanah atau aset yang statusnya tanah negara segera dicatatkan. Bahkan PP nomor, kalau nggak salah nomor berapa ya, 21 tahun 2001 kalau nggak salah ya, itu mengatakan bahwa aset tanah negara, bangunan-bangunan yang ada yang menjadi aset negara itu segera didaftarkan atau segera dibukukan Pak Denny. Karena itu rawan untuk dipermainkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan aset Pak Denny. Ketika itu tidak ada catatan terhadap pendokumentasian tanah-tanah negara, pasti ada oknum-oknum mulai dari bawah Pak Denny. Mulai dari pihak kepala desa, kelurahan, bermain dengan oknum notaris, kemudian bermain dengan pejabat BPN, sehingga tanah negara ini menjadi status kepemilikan pribadi, hilang. Gitu. Artinya di sini terjadi sebuah praktek persekongkolan berarti bisa jadi itu. Menjadikan aset daerah atau tanah negara sebagai bancaan tentunya. Ya, banyak Pak Denny. Ini masih ada juga ya. Mungkin di Kampung Melayu ini aja, status tanah negara ini banyak yang beralih status kepemilikan Pak Denny menjadi SHM. Contohnya salah satu, selain gedung ini Pak Denny ya, gedung sini bidang tanah ini Pak Denny, ada bangunan bersejarah juga. Apa itu? Bangunan kantor penerangan. Kantor penerangan, pernah nempat di sini berarti ya? Kantor penerangan dari dulu di situ Pak Denny. Oh gitu. Itu sekarang rata dengan tanah. Kemudian saya dengar juga kepemilikannya beralih terhadap pihak perorangan. Oke, Mas Andi, kalau kita mengacu, kita flashback ya ke belakang. Kita beberapa waktu yang lalu kan sempat mengulas masalah juga sama perpindahan dari Pantai Bum. Betul. Dari, dari Banyuwangi tiba-tiba ada pihak ketiga. Ya, penguasaannya sekarang ketiga ini, sekarang itu bekasnya kantor penerangan ya. Artinya di sini berarti selain dari beralihnya pengelola Pantai Bum, terus ini pindah hak milik dari aset daerah menjadi milik pribadi, kemudian sama nasibnya dengan bekas kantor penerangan. Dari penerangan, berarti dimungkinkan kira-kira ini berarti masih ada aset. Ada lagi itu seperti aset di mana itu loji Proliman itu. Oh ya, loji. Atau mungkin Naga Bulan itu Pak Denny. Naga Bulan itu saya nggak tahu apakah itu status kepemilikannya menjadi SHM juga. Karena sudah dikapling-kapling juga itu oleh perorangan Pak Denny. Tanah yang cukup luas, bahwa itu jaringan distribusi mulai dari Pantai Bum sampai ke Panarukan Situbondo. Itu sekarang bagian itu sedikit demi sedikit berpindah ke pemilikan Pak Denny. Gitu, tapi yuridismenya dia berjenis SHM atau HGU atau hak pakai saya tidak tahu. Tapi kok sekarang mulai dikapling-kapling oleh perorangan. Gitu. Berarti kalau sudah KPKP berarti memungkinkan itu akan juga pindah ke bisa jadi pribadi, gitu. Mungkin penaikan begini Pak Denny, ada strategi orang mendapatkan sertifikat berjenis hak guna bangunan katakan. Ada juga berjenis hak pakai misalkan, atau hak guna HGU misalkan. Itu bisa dimohonkan Pak Denny menjadi SHM, sertifikat berjenis kepemilikan tertinggi, hak milik Pak Denny. Tetapi seharusnya kalau itu menjadi catatan aset negara atau pemerintah Kabupaten Banyuwangi, jangan diberikan sampai kepemilikan jenis tertinggi. Pindah milik ya. Pindah milik itu kan. Dia hanya mendapatkan HGB menjadi SHM hanya berapa peralihannya dengan bermain yuridis ini tadi Pak Denny ya. Tiba-tiba menjadi aset kepemilikan berjenis SHM, tentunya kan nilainya melambung tinggi. Oh iya, otomatis dari aset ke hak milik pribadi. Oke, sekarang dengan adanya fenomena semacam itu, begitu maraknya praktek secara diem-diem, pengalihan dari aset-aset Pemda Banyuwangi menjadi aset negara pindah ke milik-milik pribadi itu, menurut Mas Andi selaku pengamat kebijakan publik, ini apakah layak nggak seorang pemimpin itu secara diam-diam justru mengalihkan aset di daerahnya untuk tiba-tiba dialihkan ke hak pribadi? Ya, jadi kalau kita mau mempermasalahkan kejadian-kejadian ini, bagaimana perpindahan aset ini menjadi pihak ketiga atau perorangan atau pribadi,
tentunya ini harus diawali dengan penelusuran yuridis Pak Denny ya. Artinya kalau memang mau kita gugat mungkin salurannya ya, atau kita mau berkoordinasi dengan pihak BPN, kok bisa tanah-tanah status aset tanah negara atau pemerintah ini beralih kepada kepemilikan, kita mesti mengetahui yuridismenya. Jadi pastilah semua tercatat Pak Denny. Siapa oknum-oknum yang mengalihkan itu. Dan tapi, siapa yang paling bertanggung jawab. Betul, tapi ya. Lebih mudah begini sebetulnya Pak Denny ya. Kejadian beralihnya aset, dan ini masyarakat saksi kan masih banyak. Termasuk saya kan sebenarnya saksi juga ya. Saksi di sini saksi juga menyaksikan bahwa ini bangunan milik tanah negara ya. Status yang saya tahu secara pencatatan kesinambungan di desa atau di letter C kelurahan. Jadi kalau saya mau mempertanyakan ini dengan mudah, bagaimana statusnya, otomatis kan pihak BPKAD ya dalam hal ini yang berwenang mencatatkan, mengalihkan, kemudian mengkomersialkan, mengalihkan pihak ketiga dan segala macam. Otomatis kan harusnya itu tercatat Pak Denny. Cukup lengkap. Cukup lengkap seharusnya. Seharusnya ya. Seharusnya. Oke, Mas Andi. Ya. Apa namanya? Ini kan tempat ini sungguh-sungguh strategis ya. Strategis Pak Denny. Strategis sekali ya. PLN ke timur ke PUM. Tadi kan ada pertanyaan. Ya. Ketika beralihnya status dari aset daerah Banyuwangi sebagai tanah negara, Ya. tiba-tiba beralih ke hak milik pribadi, Ya. Banyuwangi kan dapat apa? Itu pertanyaannya. Nah, Betul. jikalau itu tetap aset Banyuwangi, kemudian dibangun sedemikian rupa, Betul. untuk Dimanfaatkan, disewakan mungkin kan disewakan. bisa menambah pendapatan asli daerah dan Betul. menambah ikon juga. Betul, Pak Pembangunan majunya di kota Banyuwangi. Betul. Kalau menurut pandangan Bang Andi gimana? Jadi gini, konsep pembangunan itu menambahkan value added. Kalau hanya kepemilikan bidang tanah, mungkin value-nya hanya seharga bidang tanah secara harga pasar atau secara harga kesepakatan ya. Tetapi kalau itu dimanfaatkan sebagai value added, ada nilai tambah, ada dibangun mungkin di sini ruang panggung kesenian misalkan. Value added-nya bukan hanya berupa komersial Mbak Denny, bukan hanya berupa uang ukurannya. Misalkan ini panggung sanggar tari, atau ini panggung gedung serbaguna. Artinya value added-nya bisa menambahkan nilai daripada pemanfaatan secara kalau bahasanya public obligation, artinya kemanfaatan layanan masyarakat. Ya, untuk masalah publik. Ya, atau bisa dianggap sebagai value for money. Value for money itu artinya dihitung terhadap studi kelayakan finansial Pak Denny. Ya. Itu lebih menguntungkan, tapi sudut pandangnya komersial. Pembangunan ini kan bisa berjalan menjadi dua sisi ya. Ya. Sebagai layanan masyarakat, public obligation tadi, atau sebagai commercialization value for money. Itu bisa seperti itu. Pilihannya di situ ya. Kalau seperti ini kan sudah beralih, hilang, Banyuwangi dapat apa-apa? Banyuwangi nggak dapat apa-apa. Nggak jelas, nggak jelas. Betul, ya. betul. Pertanyaannya menurut Bang Andi, Siap. Banyuwangi dapat apa kan nggak jelas. Ya. Ya. Sementara hak milik udah terlanjur seperti ini. Ya. Pertama pertanyaannya begini, kira-kira masyarakat berhak nggak untuk menggugat kembalinya aset ini sebagai aset daerah? Sangat mungkin Pak Denny. Sangat mungkin. Sebab begini Pak Denny ya. Kalau itu tercatat sebagai status tanah negara, artinya ini kan hal ini yang mengelola atau yang menguasai kan pemerintah daerah Pak Denny. Kemudian catatannya itu kan ada di kelurahan, di desa, status tanah negara, status TKD, status tanah bengkok, itu kan ada. Ya meskipun secara kepemilikan juga bisa masyarakat lain mengklaim apabila dia memiliki bukti Pak Denny. Bukti hak milik. Hak milik. Tetapi kalau itu masih menjadi penguasaan status tanah negara, harusnya tidak ada yang menggugat katakan Pak Denny ya. Itu harus terjaga, harus termanfaatkan untuk apa Pak Denny? Untuk kesejahteraan masyarakat banyak Pak Denny. Ya, atau kalau perlu ya itu tadi diperbanyak layanan masyarakatnya, manfaat ke masyarakat Pak Denny. Sebagai pusat kuliner, sebagai tempat karya, sebagai gedung riset kan. Ya, Banyuwangi masih butuh perhatian seperti UMKM, butuh Arshop Center. Betul, pasti banyak. Dan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya masih banyak. Termanfaatkan dari aset-aset yang berupa tanah dan bangunan tanah negara. Itu bisa dimanfaatkan value added-nya Pak Denny. Jadi dinaikkan untuk apa? Dikembalikan lagi ke masyarakat.
dengan analisa Bang Andi seperti ini, Ya. artinya Bang Andi sudah punya kesimpulan siapa sebenarnya yang harus atau yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Ya betul, masa kepemimpinan satu leadership, suatu bupati kalau di pemerintahan daerah tingkat 2 itu akan terlihat Pak Denny. Salah satunya apa? Aset ini kan menjadi mengecil, Ya. aset menjadi banyak yang hilang. Nah ini pertanggungjawaban siapa, gitu Ya, kan? Tidak bisa dikatakan begini, beralihnya aset ini kan tidak gampang seharusnya. Catatan negara juga ada, di catatan aset juga ada, di catatan kelurahan juga ada. Hal ini kan semuanya ditabrak. Artinya di tanda kutip manipulasi Pak Den ya. Tanah negara kok bisa beralih. Dan BPN juga tahu Pak Den sebetulnya Ya. Pak Den. BPN seharusnya ikut menjaga mana yang statusnya tanah TN kemudian mau dimohonkan sebagai kepemilikan pribadi berjenis SHM, harusnya kan dia tahu juga Pak Denny. Tidak kalah dengan Sama-sama. kekuasaan ya. Tidak kalah dengan dalam Macam itu. permainan tanda kutip ya. Oke, Bang Ya, Adi, ya. ini pertanyaan terakhir sekarang ini. Ya. Setelah kita tahu semuanya, kita bedah, kita evaluasi semacam tadi. Ya. Kira-kira setelah tahu siapa yang harus bertanggung jawab, terus Banyuwangi dapat apa juga nggak jelas. Kira-kira sekarang Ya. pihak atau oknum yang mengalihkan dari aset daerah ke milik pribadi. Menurut pandangan Bang Andi, apakah beliau ini yang mendapatkan sesuatunya atau bagaimana ini? Tanda kutip ya, keuntungan itu kan dinikmati sekelompok ini Pak Denny ya. Kalau bisa dibilang ini sekelompok mafia gitu kan. Mafia pertanahan. Tanda kutip. Karena tidak satu sisi yang bermainkan. Mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi masalahnya Pak Denny. Ya. Ini kelompok mafia yang bermain peralihan. Berarti tidak hanya bicara mafia tanah, tapi juga mafia aset daerah juga berarti. Ya kan gitu. aset daerah itu kan berupa tanah, Betul. bangunan, irigasi, kemudian ya infrastruktur itu kan juga aset yang harus dicatatkan. Tidak boleh yang dulunya aset ketika ada bermain investasi, tutup mata Pak Denny. Itu aset negara kemudian ya wis karena keberpihakan dengan pengembang mungkin ya, pemilik dana, Atau mendapat iming-iming. iming-iming, segelintir iming-iming tapi meresahkan masyarakat. Hilangnya aset negara itu kan juga mungkin aja Pak Denny. Oke, itu Bisa semua, Pak. ada apa permainan di kelompok-kelompok. Artinya untuk membongkar semuanya itu, maka masyarakat atau sekelompok masyarakat Ya. berhak untuk mengajukan gugatan, Iya, Pak. mengembalikan aset ini ke daerah Iya, bisa. Banyuwangi. Bisa Pak Denny. Oke, Bisa. Mas Andi, sebelum ditutup, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Andi atau penyimpulan-penyimpulan dari Mas Andi mungkin. Baik Pak Denny. Aset-aset negara, kemudian status kepemilikan pemerintah daerah itu segera dicatatkan. Untuk apa? Menghindari dari hal-hal yang kehilangan. Apalagi yang ini ada nilai sejarah, nilai status budaya, nilai kearifan lokal, nilai adat istiadat, itu kan mahal nilainya Pak Denny. Betul, masa lalu Masa lalu. Kalau sekarang pragmatisme bahwa pejabat yang sekarang hanya diiming-imingi uang tidak seberapa, ini kan berarti kan budaya kita berarti ada oknum yang sengaja untuk menghilangkan gitu kan. Hanya kepentingan tidak seberapa, tapi kepentingan budaya yang seharusnya ini menjadi keberlanjutan visi yang ada di penanaman nilai budaya Banyuwangi itu menjadi terputus Pak Denny. Ya. Dengan adanya bangunan-bangunan yang sejarah ini kan arsitekturalnya juga bisa diteliti sebagai pusat penelitian, kemudian asetnya juga bisa dimanfaatkan dan dikembangkan. Jadi segera pemerintah daerah itu mencatatkan aset-aset kepemilikan menjadi legal Pak Denny. Tidak lepas mudah oleh katakan rayuan-rayuan yang dengan iming-iming ya. Dengan pasti sejumlah uang. Ya. Kemudian melipat aset itu menjadi dilepas kepemilikan pribadi hanya segelintir oknum-oknum itu Pak Denny. Ya, sementara merugikan daerah Banyuwangi. Wah, sangat merugikan Banyuwangi, masyarakat, kemudian dan nilai kebanggaan nilai juga. kebanggaan juga hilang Pak Denny. Jadi hal-hal seperti ini pemerintah Banyuwangi dituntut kinerjanya bahwa bangunan sejarah, tanah-tanah aset negara itu segera dicatatkan Pak Denny. Ya. Supaya di kemudian hari tidak menjadi seperti ini, Ya. hilang-hilang gitu Pak Denny. Apalagi seorang bupati sebagai jabatan politis hanya masalah kurun waktu ya. Betul. Sementara aset daerah selamanya menjadi Wah, kebanggaan. itu
yang tidak menjaga nilai dan moral, Pak Yang Deni. ditinggalkan rakyat Banyuwangi jelas hanya bisa menahan diri. Betul, kan, Pak begitu. Deni, betul. Baik, pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi diskusi kecil, obrolan jalanan Ya. yang kebetulan membahas masalah aset daerah yang beralih ke menjadi milik Kepemilikan, pribadi. ya. Dan Ya. kami akan nanti juga akan menelusuri aset-aset mana saja yang sudah sama nasibnya seperti aset yang ada di tempat kami berdiri, yaitu yang dulu ada bangunan Belanda sebagai situs sejarah. Saya khawatir juga nanti jangan-jangan Hilang semua ya. hilang semua kan. Banyak Pak Deni di Banyuwangi, sangat Ya, banyak. nanti kita telusuri Baik, semuanya baik. lah. Ya, kalau bisa kita bersama-sama dengan rakyat yang peduli Banyuwangi Oh, iya. menggugat, mengembalikan. Betul, Gitu. betul. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan membuka mata hati kita bagaimana pentingnya menyelamatkan aset daerah dan menjaga harmoni kebanggaan Banyuwangi. Ya, betul. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak Andi. wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Deni. Oke, ya. Ya, terima kasih.